مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 17 Ramadan kita sudah memasuki tanggal itu. Kita punya peristiwa yang sangat penting pada tanggal 17 Ramadan, yaitu peristiwa tentang diturunnya Al-Quran, kitab suci Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Itu adalah merupakan mukjizat, bahkan termasuk afdolul mukjizat, lebih utama-utamanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah sesuatu pemberian Allah yang diperuntukkan untuk para nabi-nabinya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Atau dalam kata lain, mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Termasuk diantaranya mukjizatnya Nabi Musa, yaitu sebuah tongkat yang bisa menjadi ular, dan di sana itu mengalahkan tukang sihir-sihirnya kaumnya Fir'aun kala itu. Dan juga tongkat itu bisa kalau dipukulkan kepada lautan, itu lautannya bisa menjadi terbelah sehingga bisa menjadi jalan. Kemudian jalan itu bisa menyelamatkan Nabi Musa beserta pasukannya sehingga selamat dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Kemudian Fir'aun terkalahkan dengan mukjizatnya itu. Fir'aun tenggelam di lautan. Itulah mukjizat. Namun mukjizat kala itu adalah bisa dijadikan mukjizat dan bisa di sana itu menjadikan bukti ataupun hujah atas kenabiannya Nabi Musa. Itu bagi orang yang mengetahui, yang mengalami kala itu. Begitu juga dengan mungkin mukjizatnya Nabi Ibrahim yang tidak terbakal dengan bara api yang menyala, sehingga Nabi Ibrahim itu terselamatkan. Dan itu juga seperti itu bagi orang yang mengetahui dan melihatnya, itu Nabi Ibrahim itu terselamatkan. Tapi bagi kurun yang setelahnya, mereka itu antara percaya dan tidak percaya. Namun Al-Quran itu enggak seperti itu, beda. Al-Quran itu mulai sejak Al-Quran itu diturunkan sejak dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, Al-Quran ini benar-benar selalu dirasakan oleh kita pada saat ini, bahwa benar-benar Al-Quran itu sebagai mukjizat yang luar biasa. Nah, di mana kemukjizatan Al-Quran ini yang sering kita lupakan? Bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar mukjizat. Saya kasih contoh Allah yang tidak segan-segan berikan suatu peribaratan, yaitu innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan memberikan perumpamaan seekor nyamuk yang kecil, bahkan lebih kecil lagi. Perumpamaan itu adalah perumpamaan yang diberikan, ditunjukkan kepada kita semua selaku umat Rasulullah. Jadi secara keilmuan bahwa mukjizat itu adalah kita menyaksikan bahwa makhluk ciptaan Allah, yaitu yang berupa nyamuk, itu semuanya adalah di luar kemampuan manusia.
Coba kalau kita pikirkan nyamuk sekecil itu, begitu sempurna penciptaan Allah pada nyamuk itu, ada kakinya, kemudian ada organ tubuhnya, ada alat kelaminnya, bulunya. Coba kita renungkan, apakah kita mampu untuk membuat nyamuk itu? Jangankan kita kasih nyawa, kita bikin ukiran nyamuk yang semirip itu. Kita kasih organ-organ nyamuknya yang seperti itu mirip. Bisa dikumpulkan mungkin tukang ukir seluruh dunia ini yang bisa menciptakan nyamuk yang sekecil itu, kita pasti tidak akan mampu. Itu adalah kekuasaan Allah yang Allah perumpamaan kepada kita supaya kita ini berpikir. Dalam ayat-ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, perjalanan kapal di samudra lautan yang membawa kemanfaatan bagi manusia, kemudian diturunkannya dari langit yaitu air yang untuk menghidupkan bumi yang mati sehingga buminya itu menjadi subur. Kemudian di bumi itu Allah tebarkan segala binatang-binatang dan Allah tiupkan angin dan juga awan yang bisa dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatul liqaumin yaqilun. Itu adalah sebagai tanda-tanda bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu artinya semuanya kita harus mengambil iktibar itu, bahwa kekuasaan Allah yang kita saksikan pada saat ini, yang kita buktikan pada saat ini, itu adalah semuanya di luar kemampuan, nalar kita, di luar kemampuan kekuasaan kita. Tapi kita ini masih bisa menikmati dan bisa menyaksikan semuanya. Dan ini bisa menjadikan bukti bahwa itu adalah kekuasaan Allah, dan selain Allah itu tidak akan mampu. Kalau mereka di agama yang lain juga tidak akan mampu kalau seandainya Tuhannya selain Allah. Oleh karena itu kita ambil dalam hikmah ini, ayo kita jadikan nuzulul Quran ini di dalam benak kita resapi Al-Quran. Jadikanlah kita menjadi orang-orang yang terbaik di dalam peristiwa ini, yaitu dengan kita mempelajari Al-Quran, mulai dari baca tulisnya, kemudian mempelajari isi-isinya, lalu kita amalkan. Setelah itu kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya menjadi generasi penerus setelah kita ini nanti. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian semuanya di muka bumi ini adalah orang-orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh